Halo teman-teman, kembali di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad, saya Andika Vinianto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar SEO atau Search Engine Optimization dalam konteks jurnalisme digital. Perlu digarisbawahi bahwa kemampuan untuk dapat mengoptimalkan search engine tidak hanya dibutuhkan untuk jurnalis yang bekerja di sebuah institusi media, tapi juga bermanfaat bagi seorang freelance jurnalis atau bahkan seorang content creator. Nah, sebelum saya bahas pengertiannya, saya mau nanya dulu, apakah ada teman-teman yang berlangganan konten digital berbayar? Saat ini kan sudah banyak, terutama media besar seperti Kompas.id yang menyajikan koran Kompas Digital, terus ada Media Tempo yang punya situs koran tempo.co, lalu ada juga Jawa Pos dengan digital.jawapos.com, dan juga Kumparan dengan Kumparan Plus. Nah, kalau Anda berlangganan, selamat, Anda masuk kalangan minoritas. Nah, hal tersebut justru kontras dengan media yang ada di luar. Dari studi yang pernah dilakukan pada tahun 2021 akhir, minat masyarakat terhadap konten berbayar jauh lebih tinggi. Itu pun dengan angka yang tidak terlalu tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat gambar ini, paid subscription didominasi oleh media US, namun hanya 20% warga US yang berlangganan, dan setengahnya untuk The New York Times. Lalu Asia hanya diwakili oleh dua media, yaitu Jepang dan Cina, sementara konten digital berbayar di Indonesia masih sepi peminat. Bahkan berdasarkan sebuah studi, hanya 22% responden menilai bahwa kualitas konten berbayar lebih baik dibandingkan dengan yang gratisan. Lalu apa hubungannya dengan SEO? Nah, manifestasi dari rendahnya minat masyarakat terhadap konten berbayar akhirnya membuat banyak media untuk fokus pada produksi konten SEO. Bahkan seorang editor dari salah satu media online terbesar di Indonesia juga mengatakan bahwa banyak sekali effort yang perlu dilakukan untuk membuat satu konten. Selain biaya, ada juga tenaga dan juga waktu. Untuk itu, bila konten hanya dibaca oleh segelintir orang, rasanya jadi tidak seimbang dengan effort yang dikeluarkan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang dilema praktik SEO di dunia jurnalisme, tapi sebelum kita bahas dulu pengertian dari SEO. Nah, sebagai seorang jurnalis online yang bekerja di sebuah institusi media, atau bahkan sebagai freelance jurnalis atau orang content creator yang mengelola web sendiri, penting rasanya untuk memahami SEO supaya konten kita hanya bisa diakses oleh audiens kita. Nah, SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau pengoptimalan mesin telusur atau mesin pencari, website, blog, atau media online termasuk situs berita, umumnya dikunjungi pengguna internet atau pembaca melalui mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Nah, selain itu, SEO juga merupakan upaya untuk meningkatkan traffic dari sebuah website dengan memaksimalkan performance setiap konten agar berada di urutan teratas dalam mesin pencarian. Mesin pencari melakukan perambahan atau yang disebut dengan crawling, pengindeksan atau indexing, dan pemeringkatan atau ranking di halaman hasil pencarian atau SERP atau Search Engine Result Page. Nah, selain itu SEO ini berfungsi agar web mudah dan cepat terindeks dan mendapatkan peringkat tinggi, minimal ada di halaman pertama Google. Pengguna umumnya hanya membuka link, berita atau artikel yang ada di halaman satu, terutama posisi 5 besar. Nah, selain itu saya juga ingin sedikit membahas tentang berbagai search engine ya. Pasti ada beberapa yang sudah nggak asing bagi teman-teman semua. Tentunya yang paling populer adalah Google, namun ada juga seperti Microsoft Bing yang dulunya itu MSN. Jadi Reliable Soft ini membuat sebuah prediksi ya, ranking search engine di tahun 2021 akan seperti apa. Biasanya ini dilakukan setiap tahun. Nah, hasilnya ya sesuai prediksi bahwa Google lah yang paling populer hingga saat ini. Hampir semua internet user, tepatnya sebesar 92,26%, menggunakan Google sebagai mesin pencarinya. Dan ini sudah jauh dibandingkan dengan kompetitornya. Sampai saat ini berdasarkan performa kerjanya, Google ini dinilai paling efektif ketika hasil pencarian selalu relate dengan keywords yang kita ketik.
Makanya kita harus paham bagaimana kita bisa membuat artikel-artikel kita selalu berada di peringkat atas dari sebuah search engine. Nah, tapi sebelum kita balik ke sana, sebelumnya kita juga perlu paham nih tentang bagaimana sih cara kerja search engine ya. Jadi sebenarnya algoritmenya kalau kita bedah ya akan sangat kompleks. Tapi secara simpelnya, secara sederhananya, algoritma Google ini dia itu pasti akan mencari ya. Jadi si search engine ini punya bot atau spiders di jaring namanya. Jadi ketika kita memasukkan sebuah keyword ke sebuah search engine, misalnya kita mau nyari tentang tips cegah penularan virus COVID-19. Nah, nanti si bot atau spiders di jaring ini, si search engine akan menelusuri sepersekian detik seluruh jutaan halaman yang ada di internet. Dia akan mencari yang paling berkaitan ya dan yang paling berkualitas untuk direkomendasikan kepada yang mencarinya tentunya, yang menggunakan search engine tersebut. Nah, keterkaitan konten ini berkaitan dengan keywords ya. Jadi yang mengandung banyak keywords ini dimasukkan oleh si pencari. Jadi dia akan merekomendasikan sebuah artikel kalau itu mengandung banyak keywords yang dicari oleh pencarinya. Selain itu juga harus konten yang berkualitas. Nah, versi Google yang dimaksud kualitas itu maksudnya adalah yang paling banyak dibaca atau ditonton dan yang paling engaging gitu ya. Jadi kalau misalnya kontennya banyak di-share orang, banyak dibaca oleh orang, waktu baca dan tontonnya lama, dan lain sebagainya, artikel itu pasti akan nongol paling atas. Oke? Okay? Tapi itu hanya salah satu algoritmanya saja ya yang melihatnya based on keywords ya yang digunakan serta kualitas artikelnya. Tapi sebenarnya ada juga algoritma yang lebih kompleks yang menilai apakah artikel tersebut reliable atau bisa dipercaya atau tidak ya. Nah, saat ini yang namanya SEO tidak hanya digunakan oleh industri atau untuk mempromosikan bisnis, tapi juga semakin banyak digunakan oleh media massa dalam praktik jurnalistik. Justru saat ini momentumnya lagi tinggi ya, sedang sangat diminati. Media massa membuat divisi khusus untuk SEO dan ada dua jenis konten yang dihasilkan oleh media massa untuk SEO, yaitu pertama timeless content dan yang kedua timely content. Nah, timeless content berisi informasi yang akan tetap relevan bahkan ketika dibaca di masa depan. Timely content berisi informasi viral yang sedang terjadi di momen-momen tertentu. Ya, misalnya Kompas misalnya kini memproduksi timeless content secara massal. Timeless content dianggap SEO friendly karena berisi informasi yang akan selalu dicari orang dan kapanpun. Ya, konten yang SEO friendly cenderung tidak membutuhkan banyak usaha, berbiaya rendah, dan tidak memerlukan banyak keterampilan jurnalistik. Nah, namun ini kita bicara soal dilema ya dari praktek SEO untuk kegiatan jurnalistik saat ini. Nah, tentu saja ada pros and cons-nya ya. Nah, lalu bagaimana SEO ini dapat menguntungkan jurnalisme? Nah, SEO ini diadopsi untuk meningkatkan traffic tentunya. Yang penting untuk media massa karena memengaruhi iklan. Jika suatu media memiliki traffic yang rendah, kemungkinan mendapatkan iklan dengan bayaran tinggi itu sangat rendah. Ya, di media dengan traffic tinggi, satu konten itu bisa menghasilkan sekitar 40 sampai 50 juta dari iklan ya. Untuk di Indonesia, masyarakat masih belum mau membayar untuk berita, memaksa media massa untuk mengandalkan iklan. Kumparan sebagai contoh lain, ia berbagi bahwa Kumparan memiliki divisi khusus untuk SEO untuk menghasilkan 7 sampai 25 artikel per harinya. Penulis Kumparan SEO akan mencari tahu keyword apa yang sedang tren dan menulis artikel berdasarkan kata kunci tersebut. Praktik ini menghasilkan traffic dan klik ya. Nah, lalu bagaimana SEO dapat merugikan jurnalisme? Dengan SEO, nilai jurnalis sekarang diukur dengan klik dan traffic, bukan kualitas tulisan mereka. Hal ini mengakibatkan jurnalis menjadi terbebani dengan banyaknya pekerjaan dan menghilangkan idealisme jurnalis. Dengan SEO ini, jurnalisme menjadi berbasis pasar ya, atau market driven journalism, bahwa pelanggan adalah raja gitu ya.
SEO kemudian juga dianggap dapat menghancurkan penilaian media massa akan berita karena mereka tidak peduli dengan nilai berita dan hanya menyerah pada apa yang diinginkan atau dibaca oleh publik. Berita yang cenderung mendapatkan klik lebih banyak adalah berita viral, sensasional, dan sifatnya hiburan. Nah, dengan logika ini daripada meliput tentang misalnya korupsi, misalnya rusaknya lingkungan kita, media massa lebih memilih memberitakan hidup seorang influencer dan keluarganya karena mendapatkan lebih banyak klik. Nah, kalau ini terus berlanjut, berita-berita penting yang bernilai berita tinggi akan dibayangi dan jurnalisme yang berkualitas akan tentu saja menurun. Munculnya SEO juga dapat menyebabkan peningkatan musuh abadi jurnalisme yaitu clickbait. Ya, media online pun akan berlomba menebatkan produk artikelnya berada di posisi teratas halaman pertama Google untuk mendulang traffic. Saat ini setidaknya ada 3 kategori sumber traffic media online. Pertama, direct traffic, yaitu pembaca yang langsung membaca artikel dengan cara mengetikkan alamat website di browser. Kedua, uh, social traffic, yaitu pembaca yang datang dari media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google+. Dan ketiga, organic traffic. Ya. Ini adalah traffic dari user yang mengklik kata kunci tertentu di mesin perambah semacam Google dan Yahoo. Semua media online akan memaksimalkan ketiga sumber tersebut untuk mendapatkan traffic, sebab tidak berhubungan dengan materi dan gaya penulisannya. Nah, yang penting asal strategi tim konten delivery-nya bagus dan solid, artikel dapat dipromosikan lewat berbagai platform agar keterbacaannya tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah untuk mendapatkan organic traffic, artikel produk jurnalisme sekaligus harus patuh pada Google, ditulis dengan memenuhi kaidah SEO atau SEO friendly. Bagi seorang jurnalis senior ini seringkali merupakan perkara yang dilematis ya. Puluhan tahun ya ia belajar jurnalistik supaya dapat menulis artikel yang renyah dibaca dan informatif, kini dipaksa takluk dengan SEO Google gitu ya. Tren ini pun akhirnya juga memengaruhi rapat redaksi sebuah media online. Kini editorial meeting tak hanya diikuti oleh jajaran pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur dan staf redaksinya saja, melainkan harus melibatkan tim SEO spesialis. Bahkan tak jarang usulan liputan justru datang dari tim SEO spesialis ke redaksi. Menggunakan sejumlah tool yang tersedia di Google, mereka bisa memprediksi kata kunci yang bakal menjadi tren pencarian terbanyak di internet. Lalu untuk penerapannya, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan konten kita supaya diakses oleh orang banyak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti riset kata kunci, membuat artikel, optimasi SEO on page, dan juga optimasi off page. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu saya tekankan juga bahwa SEO ini sebenarnya bagian dari digital marketing ya. Tapi saat ini juga jurnalis dituntut untuk bisa memanfaatkan SEO. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di media online, itu nanti akan terdapat divisinya sendiri dalam digital marketing. Dia itu memang bukan jurnalis, karena kalau itu tim produksi ya beda lagi. Cuma ya itu, sekarang jurnalis tetap dituntut untuk melakukan kegiatan SEO juga. Nah, kalau untuk digital marketingnya, yang dilakukan pertama adalah riset kata kunci terlebih dahulu. Kira-kira isu apa yang sedang ngetrend, ya, yang sedang banyak dicari oleh orang banyak, maka kita harus menggunakan beberapa tools. Ada Google Trends, ada Keyword Tool, ada Uber Suggest, ada Google Ads, dan lain-lain. Teman-teman bisa silakan coba buka websitenya, ada yang berbayar, ada juga yang menawarkan fitur gratis, tapi memang yang paling umum, terutama untuk individu yang membangun website yang gratis, itu biasanya menggunakan Google Trends yang tidak berbayar. Meskipun ada juga fitur yang berbayarnya, cuma yang fitur tidak berbayar itu lumayan bisa kita manfaatkan. Nah, Google Trends ini akan memberikan teman-teman insight ya tentang apa saja yang sedang dicari oleh halayak. Nah, oke. Jadi kalau sudah ada kata kuncinya, kita biasanya membuat penulisan konten SEO. Ini dibuat oleh orang digital marketing juga. Jadi untuk membuat performa website, mereka juga menulis konten-konten yang dicari semua orang. Ya. Jadi aktivitasnya berbeda dengan jurnalis, tapi kadang-kadang berkesinambungan juga.
Jadi SEO yang searching keywords-nya, terus SEO officer yang nanti akan meminta kepada jurnalis untuk membuat artikel tersebut. Karena tentu saja jurnalis kemampuan menulisnya berbeda dengan SEO officer. Jadi membahu-membahu antara SEO officer dengan jurnalis. Nah, orang SEO juga harus bisa membuat artikel. Begitupun juga sebaliknya, seorang jurnalis juga harus memahami SEO supaya kontennya bisa dibaca oleh banyak orang. Oke, kalau kita menulis konten untuk digital marketingnya, untuk SEO-nya itu tahapan pertama adalah pilih topik yang sedang trending, lalu tentukan keywords-nya apa, ya, bisa lebih dari satu kata, ya, yang ditaruh di judulnya, di body paragrafnya, lalu kasih judul yang menarik, dan yang pasti artikelnya harus memberikan informasi yang terbaru supaya audiens lebih engage ya dengan konten kita, dan mau share konten kita dengan orang lain melalui media sosial atau misalnya grup WhatsApp. Jangan lupa juga artikel tersebut untuk dikasih link ya, link artikel yang terkait supaya orang lebih mau menghabiskan waktu yang lama di website tersebut. Nah, artikel yang ditulis oleh SEO officer, karena pada dasarnya mereka harus bisa juga menulis. Ya, nah, sekarang kalau untuk artikel-artikel yang sudah dibuat oleh seorang jurnalis, optimasi apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, SEO itu ada dua jenis, ada SEO on page dan juga SEO off page. SEO on page ini adalah SEO yang dilakukan di dalam website, ya, meliputi desainnya, posting kontennya, dan segala macam. Desain web harus ringan tentu saja sehingga cepat tampil atau fast loading ya, rambah pengguna tentu saja harus interface atau harus user friendly dan ramah seluler, mobile friendly. Konten web seperti postingan, berita, artikel, tulisan gambar harus unik, original, berguna atau bermanfaat bagi pengguna atau pembaca, lengkap dan juga tentu saja harus aktual. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan SEO on page? Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Misalnya kita sudah punya artikel. Nah, artikel atau konten tersebut mau kita optimalkan. Yang pertama adalah dalam artikel kita harus punya kata kunci yang dicari oleh audiensnya. Kata kunci di judulnya, kemudian perhatikan juga slug URL-nya. Biasanya URL itu hanya terdiri dari alamat website ya, lalu diikuti dengan angka atau huruf yang random yang audiens tidak paham artinya apa. Ya, nah makanya yang sub URL-nya pada portal itu biasanya diperjelas ya, seperti menambahkan lokasi, apa namanya, menambahkan jenis kegiatannya, mendeskripsikan ya kegiatan apa yang sedang terjadi, misalnya seperti itu. Jadi di dalam slug URL-nya itu ada makna ya, jadi ada makna dalam URL tersebut. Dan tentu saja halayak akan lebih tertarik untuk membaca ketika slug URL itu lebih jelas dan bahkan mengandung keywords ya. Lalu pastikan keywords juga masuk ke dalam caption, media gambar atau video yang kita gunakan dalam artikel tersebut. Kemudian meta deskripsi juga harus kita perhatikan ya. Pada prinsipnya, meta description adalah tag HTML yang digunakan untuk menggambarkan konten halaman web. Deskripsi ini akan muncul di bawah judul dan URL halaman situs seperti yang muncul di hasil mesin pencari. Agar tetap terlihat di Google, meta description harus ditulis dalam 140 sampai 160 words atau karakter. Jadi kalau kita search terus artikelnya, kita sudah berada di atas, ada judulnya. Terus di bawahnya kan biasanya ada 1 sampai 2 kalimat yang menggambarkan isu dari artikel kita atau yang biasa disebut dengan lead artikel. Jadi pastikan kalimat pertama dan kedua tersebut benar-benar melukiskan isi artikel tersebut. Karena hal itu yang akan dilakukan oleh pembaca ketika mengakses sebuah artikel online. Kita menyesuaikan dengan karakteristik readers kita. Ya, ketika mereka menilai bahwa lead tidak menarik dan tidak konsisten dengan judul, maka kemungkinan mereka juga tidak akan lanjut untuk baca body paragrafnya. Ya. Selain itu, elemen lain yang harus kita perhatikan adalah memasukkan internal link. Biasanya kalau di dalam sebuah artikel tuh, di tengah-tengah atau di bawah ya, itu biasanya akan ada sebuah internal link atau keterangan baca juga dan linknya setelah itu ya. Jadi kita masukkan link artikel-artikel yang relevan tentunya dengan artikel tersebut, tapi masih dalam website yang sama.
Intinya adalah supaya audiens kita lebih engage dan menghabiskan waktu lebih lama pada website tersebut yang kemudian akan menghasilkan traffic yang tinggi. Lalu kasih tools supaya audiens juga dapat nge-share di media sosial mereka dan atau misalnya grup WhatsApp mereka. Oke. Nah, sementara tadi on page. Kalau SEO off page ini adalah pengoptimalan yang dilakukan di luar halaman web seperti backlinking, share ke media sosial, forum, promosi di situs lain, dan lain-lain. Kegiatan ini penting untuk dilakukan untuk website-website baru yang belum terlalu banyak pengunjungnya untuk menghasilkan traffic website. Salah satu upaya untuk mengoptimasi off-page adalah dengan link building yang merupakan upaya untuk memuat atau menyebarkan backlink di website lain. Jadi si backlink ini adalah link artikel kita di website kita. Itu yang namanya backlink. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyebarkan link-link tersebut supaya diklik orang lain. Bisa di website orang lain atau di grup atau komunitas virtual yang berisikan banyak orang dan lain-lain. Nah, untuk link building ini biasanya ada kedua kegiatan yang dapat dilakukan. Kalau website adalah sebuah grup misalnya, mereka itu biasanya akan exchange link, ya. Misalnya kan liputan 6 itu kan satu grup dengan kapan lagi misalnya. Nah, biasanya di kapan lagi akan muncul link untuk artikel-artikel liputan 6 dan begitu pun sebaliknya. Jadi biasanya mereka akan saling menukar link jika bentuknya grup yang sama. Selain itu, kita juga bisa melakukan share link kepada media sosial dan lain-lain. Jadi ketika sekarang website juga melakukan expand ke media sosial, di mana misalnya Liputan 6 punya akun Instagram atau TikTok. Nah, ini adalah upaya untuk mengoptimalkan SEO off page. Oke. Nah, berikut ini adalah gambaran ya mengenai perbedaan SEO off page dan juga on page dan berbagai komponen yang dapat dioptimalisasi untuk kedua jenis SEO ini ya. Off page adalah langkah ya optimasi si SEO yang dilakukan di luar website yang bertujuan untuk membuat website ataupun konten berada di halaman paling atas atau pertama dalam mesin di Google. Nah, SEO off page ini bekerja dengan cara menaikkan domain authority melalui link building, backlink, ya, maupun aktivitas optimasi eksternal website lainnya. Sementara kalau SEO on page ini berfungsi untuk membuat konten terlihat SEO friendly dengan membuat konten terlihat lebih berkualitas dan menempatkannya pada halaman pencarian pertama pencarian berdasarkan kata kunci. Jadi SEO on page ini fokus pada internalnya ya, internal website, sedangkan kalau off page ini fokus pada mengoptimalkan website dari luar sehingga membuat website Anda memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, kalau SEO on page, komponen-komponen yang harus diperhatikan seperti headings yang dibuat pada bagian paling atas atau biasanya memiliki ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan bagian lain pada sebuah halaman. Headings ini memiliki peranan yang besar dibandingkan isi konten yang Anda buat. Headings yang baik akan membuat pembaca untuk lebih tertarik pada konten Anda. Untuk itu, tempatkanlah kata kunci penting pada judul konten. Kemudian komponen lainnya adalah sebuah website adalah struktur dari URL. Ya. Struktur URL atau Uniform Resource Locator adalah rangkaian karakter yang dibuat menurut suatu tertentu, format tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar yang terdapat di internet. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah menambah teks alternatif. Ya. Teks alternatif ini akan membantu para pembaca untuk memahami dan mengerti konten yang Anda buat melalui gambar. Ya, Anda perlu memasukkan kata kunci yang relevan dan deskripsi yang akurat untuk membantu situs pencarian menemukan halaman Anda. Anda juga diharuskan untuk mematuhi Web Content Accessibility Guidelines atau disingkat WCAG ketika menambahkan atribut alt text yang terdiri dari pemberian deskripsi gambar, misalnya dalam 8-10 kata, kemudian tambahkan kata kunci secara natural, jika perlu tambahkan lokasi, ya, jangan menambahkan kata kunci yang tidak relevan atau
terkesan memaksa gitu ya pada gambar gitu ya. Selain itu juga ada yang namanya page speed gitu ya, berkaitan dengan kecepatan Google untuk mencari dan menemukan halaman yang dicari berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Jadi kalau jika si page speed ini Anda optimal, maka konten Anda berpeluang tinggi untuk menepati peringkat atas di halaman pencarian Google ya. Nah, sementara kalau untuk SEO off page, komponen-komponen yang harus diperhatikan meliputi backlink ya, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menamai link ya atau tautan yang mengarah pada situs Anda. Untuk membangun backlink yang berkualitas, maka Anda dapat melakukan hal-hal berikut seperti diantaranya adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas tentunya, membagikannya melalui media sosial, mempromosikan situs melalui newsletter atau influencer, dan mengundang penulis lain untuk memberikan komentar pada situs Anda. Oke. Nah, selain itu ada juga domain authority yang merupakan metrik buatan yang digunakan sebagai barometer yang memengaruhi kredibilitas situs Anda. Domain authority digunakan sebagai acuan terhadap seberapa besar sebuah situs dapat dipercaya berdasarkan hasil dari mesin pencarian Google. Yang nggak kalah pentingnya juga adalah promosi sosial, ya, yang juga menjadi bagian dalam komponen SEO off page ya. Untuk meningkatkan social signal, Anda perlu meningkatkan traffic, peringkat dan kredibilitas website Anda dengan mempromosikannya melalui media sosial. Ya. Untuk membantu Anda memahami tentang promosi sosial ini, Anda juga dapat search marketing SEO. Oke. Kesimpulannya, SEO on page dan SEO off page ini saling berkaitan dan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam sebuah website. Namun, sebaiknya Anda memperbaiki SEO on page website Anda terlebih dahulu sebelum melakukan SEO off page. Ya. Intinya adalah website yang memiliki SEO on page yang baik memiliki peluang yang besar mendapatkan posisi yang lebih tinggi pada halaman situs pencarian dibandingkan dengan website yang melakukan banyak SEO off page tanpa didukung oleh SEO on page yang baik. Oke. Nah, SEO ini terbukti mampu meningkatkan traffic website secara efektif pada mesin pencari. Ya, dikatakan efektif karena teknik optimalisasi SEO yang tepat dan sesuai dengan user experience, maka dapat dipastikan SEO akan menjadi sebuah senjata yang ampuh untuk menaikkan traffic. Ya. Namun apakah teknik optimasi SEO dilakukan hanya sekali saja? Tentu saja tidak ya. Kita harus selalu melakukan evaluasi, menilai kinerja SEO secara bertahap dan berkelanjutan. Oke. Hal ini dilakukan agar kinerja SEO pada website berjalan secara optimal dan traffic website terus meningkat. Ya, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui ya setelah mengevaluasi kinerja SEO seperti terjadi penurunan performa, kenaikan performa, jumlah visitor yang datang dan lain-lain. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, maka kita akan mengetahui hal apa yang harus dioptimalkan atau dipertahankan dari website. Oke? Nah, oleh karena itu, untuk mengevaluasi kinerja sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Pertama, barangkali yang paling penting adalah gunakan Google Analytics dan Search Console ya. Jadi untuk mengevaluasi kinerja website, kita harus mendaftarkan website pada Google Analytics dan Search Console. Dengan kedua tools ini, Anda dapat mengetahui beberapa hal mengenai website Anda, seperti jumlah visitor yang datang ke website, ya, jumlah visitor yang meninggalkan website atau yang menyebabkan bounce rate, gitu ya, halaman website yang sering dikunjungi visitor apa, ya, dan sebagainya. Dengan mengetahui informasi seperti tadi, maka akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk dapat mengevaluasi kinerja SEO saat ini dan memaksimalkan kinerja SEO berikutnya. Oke, pastikan bahwa Anda sudah menginstall Google Analytics pada
website ya. Setelah itu masuk ke Search Console dan tambahkan website Anda. Nah, selain itu juga kita harus memerhatikan riset ya, keywords atau riset kata kunci. Keywords merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kinerja SEO. Dengan penggunaan keyword yang tepat dan populer, maka kinerja SEO Anda akan semakin baik dan mempermudah untuk menaikkan traffic website ya. Untuk menemukan keyword yang tepat dan populer, hal yang bisa kita lakukan yaitu riset keywords ya. Riset keywords berarti mencari tahu beberapa keyword yang populer, banyak dicari orang melalui mesin pencari. Nah, setelah melakukan beberapa keywords yang populer, kita tinggal menyesuaikan keyword yang relevan dengan website atau bisnis Anda. Dan gunakan keywords tersebut untuk website Anda untuk ketika membuat artikel. Dan yang terakhir adalah analisis performa konten. Selain keyword, unsur lain yang sangat berpengaruh terhadap kinerja SEO yaitu konten website. Saat ini masih banyak pemilik website tidak memperhatikan kualitas kontennya. Padahal hal ini sangat berpengaruh terhadap SEO. Untuk menganalisa performa konten, Anda juga bisa menggunakan Google Analytics. Anda bisa melihat beberapa konten atau artikel yang banyak dibaca oleh visitor. Dengan begitu, Anda bisa lebih mengoptimalkan konten tersebut agar mengundang lebih banyak visitor untuk membaca konten Anda. Atau Anda juga bisa melihat konten yang tidak disukai oleh visitor, sehingga Anda bisa memperbaiki konten tersebut menjadi lebih berkualitas dan tentu saja SEO friendly. Sekian seri video pembelajaran untuk materi dasar-dasar SEO jurnalisme digital. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.